Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1291, tidak ada kelahiran atau kematian saat meninggalkan negara. Alam setiap orang dinaikkan satu tingkat secara langsung. Hanya dalam sekejap, aura yang tak terhitung jumlahnya di lapangan itu melesat ke angkasa, lalu menyapu seluruh surga dan seluruh dunia bagai air terjun, dan jajaran bintang di lapangan itu mulai berubah menjadi ilusi. Semua orang kuat yang datang untuk bergabung dalam pertempuran benar-benar tercengang pada saat ini. Bahkan para pemimpin, Huang Gutian dan Tai Xuanyu, tercengang dan bingung saat ini, karena mereka telah mencapai Dao Extreme Realm secara langsung, dan itu adalah puncak Dao Extreme Realm. Para anggota klan di belakang mereka juga meningkat ke alam yang lebih tinggi saat ini. Semua orang di lapangan terkejut dan kemudian gembira. Banyak sekali orang yang bersorak liar dan gembira, mengguncang langit. Terutama orang-orang kuat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah membuat terobosan. Mereka awalnya tidak memiliki harapan untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kehidupan ini, dan hanya bisa menunggu sampai masa hidup mereka habis dan mati di tempat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, mereka benar-benar dapat langsung naik satu level di tempat. Dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi tidak diragukan lagi merupakan berkah kelahiran kembali bagi mereka. Tak lama kemudian, banyak orang kuat di lapangan membungkuk ke arah langit. Pada saat ini, di dalam hati mereka, jalan leluhur tidak diragukan lagi sama dengan para dewa, dan kepercayaan mereka pada jalan leluhur menjadi lebih murni. Di bawah, Kaisar Jun menatap orang-orang kuat yang telah meningkatkan wilayah kekuasaan mereka di tempat. Ekspresinya tenang, tanpa ada fluktuasi di matanya. Dia berdiri di sana seperti gunung. Membunuh. Pada saat ini, suara halus Zhu Dao tiba-tiba datang dari langit. Mendengar perintah Zhu Dao, seorang pria kekar tiba-tiba tertawa. Pemberontak, ayo, biarkan aku bertemu kalian pemberontak. Setelah berkata demikian, ia menukik turun dari langit dan langsung menuju ke arah Kaisar. Kekuatan dahsyatnya mengguncang galaksi hingga mendidih. Setelah kekuatan mereka meningkat satu tingkat, semua orang kuat di lapangan menjadi sangat percaya diri. Di bawah, Kaisar Jun menatap pria kuat yang berlari ke arahnya. Dia memasang wajah tanpa ekspresi dan mengangkat tangannya untuk meninjunya. Ledakan, di mata semua orang, pria kuat itu berubah menjadi abu saat berlari. Detik-detik instan, melihat pemandangan ini, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Pembunuhan instan lainnya, pada saat ini, sekelompok prajurit kuat yang awalnya begitu bersemangat hingga hampir tidak dapat mengendalikan diri, menjadi tenang seolah-olah mereka disiram dengan baskom berisi air dingin. Kaisar Jun memandang sekelompok orang kuat yang berdiri di langit. Selanjutnya, berikutnya, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani naik. Pada saat ini, Huang Gutian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya akan datang menemui Anda, Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Dalam sekejap, kekuatan tak terbatas dari jalan leluhur berkumpul dari langit dan bumi. Pada saat ini, dia melangkah maju lagi. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan tak berujung dari jalan leluhur itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah tangan raksasa yang menopang langit, lalu menghantam dengan keras dari langit. Serangan telapak tangan ini tidak hanya mengandung kekuatan Huang Gutian sendiri, tetapi juga kekuatan Dao Agung. Dia telah menggabungkan kekuatan keduanya, sehingga kekuatan telapak tangan ini sangat kuat. Begitu jatuh, ruang dan waktu di sekitarnya mulai retak lapis demi lapis.
Banyak orang kuat di sekitar merasa ngeri dan mundur satu demi satu. Di bawah, Kaisar Jun masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menyaksikan tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari jatuh dengan ganas, tanpa ada fluktuasi di matanya. Pada saat ini, tangan kanannya yang berada di belakang punggungnya tiba-tiba mengepal. Ledakan, sebuah keinginan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ledakan, dalam sekejap, binatang raksasa yang menopang langit itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan kehendaknya melesat langsung ke langit kuno. Di atas naga raksasa itu, Huang Gutian menyipitkan matanya sedikit, membalikkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba menjatuhkannya. Di telapak tangannya, kekuatan leluhur yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke bawah. Namun, kekuatan leluhur itu tidak dapat menghentikan keinginan Kaisar. Kekuatan tekad yang kuat itu langsung mengguncang Huang Gutian, dan naga raksasa di bawah kakinya juga terpengaruh. Dengan teriakan melengking, naga itu dengan cepat berubah menjadi abu di mata semua orang yang terkejut. Melihat pemandangan ini, kera penggerak bintang di bawah Tai Xuan Yu begitu ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Wajah Tai Xuan Yu tampak agak jelek, dan dia sangat ketakutan dalam hatinya. Huang Gutian mundur lebih dari 100.000 kaki sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Kaisar yang mengirimnya turun, agak tidak percaya. Ketika dia awalnya berada di alam Dao setengah langkah, dia sudah berada di puncak peradaban kosmik tingkat ke-10. Namun, saat ini, dia langsung mencapai puncak alam Dao, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat ini, dia bahkan tidak sebanding dengan pria di depannya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang kuat di lapangan sedikit bingung pada saat ini. Seberapa kuatkah pemberontak di hadapannya ini? Tidak jauh dari sana, penguasa Jiuzu menatap Kaisar Jun dengan tatapan mata yang rumit. Mereka yang menentang jalan, tidak mengandalkan jalan, tetapi mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Proses ini sangat sulit karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan jalan. Tetapi begitu mereka keluar, kekuatan mereka akan jauh melebihi mereka yang mengikuti jalan di alam yang sama. Saat Huang Gutian dikalahkan oleh Jundi dengan satu pukulan, lapangan menjadi sunyi lagi. Siapa yang akan melawan Kaisar ini? Perkelahian kelompok. Amitabha, pada saat ini, nyanyian Buddha tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Semua orang berbalik dan melihat seorang biksu tua berjalan perlahan ke arah mereka dari kejauhan. Kepala biara kuil dahan, biksu tua itu berjalan perlahan. Ia menatap Kaisar Jun di bawah dan menyatukan kedua tangannya. Kaisar Jun, lama tak berjumpa. Kaisar Jun tersenyum dan berkata, "Saya agak terkejut Anda akan datang." Biksu tua itu mengangguk. Hal-hal dalam hidup tidak dapat diprediksi. Kaisar Jun tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku sangat penasaran dengan kekuatanmu. Dulu, karena kita sudah saling kenal, aku malu untuk memintamu bertanding denganku. Namun sekarang, kita bisa bertanding dengan baik." Biksu tua itu mengangguk sedikit. Itulah yang saya maksud. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia dan Kaisar Jun sudah berada di dunia yang istimewa. Pergilah ke pantai seberang, ini adalah dunia yang telah dipupuk oleh biksu tua itu sendiri. Dunia ini dibentuk oleh ajaran ribuan kitab suci Buddha. Begitu keduanya memasuki alam semesta ini, karakter kitab suci Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul dari antara langit dan bumi. Begitu padat sehingga tidak ada habisnya untuk dilihat. Kaisar Jun melirik ke sekeliling dan tersenyum.
Sangat menarik untuk membangun jalan sendiri dengan agama Buddha tanpa bergantung pada kekuatan leluhur. Dia memang sedikit terkejut. Dia pikir setelah biksu tua itu berdiri di sisi Zudao, dia akan menggunakan kekuatan Dao, tetapi ternyata tidak. Ternyata jalan yang ditempuh biksu tua itu tidak mudah, sehingga membuatnya sedikit bingung. Jika pihak lain tidak menuju ke arah yang benar, lalu mengapa ia mau membantu leluhur Dao ini? Biksu tua itu tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Kaisar Jun, kumohon." Kaisar Jun tersenyum dan berkata, "Ayo." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, hanya satu langkah, dan seluruh dunia di sisi lain tiba-tiba mulai mendidih. Seluruh ruang dan waktu di sisi lain mulai menjadi ilusi. Biksu tua itu tiba-tiba berkata, metode yang tidak bisa digoyahkan. Ledakan, seberkas cahaya Buddha tiba-tiba jatuh langsung ke ruang waktu di sisi lain, dan saat sinar cahaya Buddha ini jatuh, seluruh ruang waktu di sisi lain berangsur-angsur menjadi stabil. Metode untuk tidak bergerak, selain 18 praktik, metode ini juga menambahkan 19 jenis pengamatan, 14 segel dasar, dan 19 pengamatan kata. Metode ini dapat menekan dunia dan membuatnya tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dihancurkan. Kaisar Jun memandang dunia di sekitarnya yang semakin stabil, dan berkata sambil tersenyum, menarik. Biksu tua itu menyatukan kedua tangannya dan membacakan kitab suci Buddha kuno dalam hati. Jika kau pergi dari sini, kau tidak akan pernah menderita malapetaka di malam berikutnya. Jika kau datang ke sini, kau akan menderita rasa sakit dari 3 jalan jahat. Ketika kau menderita, kau masih dapat membaca kitab Buddha dan mencari kelahiran kembali di tanah suci, dan kemudian kau akan terlahir kembali di api. Ledakan, saat biksu tua itu mengucapkan kata terakhirnya, api merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia lain ini. Api kelahiran kembali. Oleh karena itu, dosa dan kebajikan dibagi menjadi 2 bagian, dan kelahiran kembali berlangsung terus-menerus. Api kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu ke arah kaisar. Api kelahiran kembali ini bukanlah kekuatan jalan leluhur, tetapi berasal dari pikiran kelahiran kembali semua makhluk hidup. Biksu tua itu memadukannya dengan ajaran Buddha dan mengubahnya menjadi kekuatan magis ajaran Buddha yang hebat. Begitu api itu dilancarkan, orang yang terkena akan segera kehilangan jiwanya dan pergi ke kehidupan berikutnya. Haha, Jundi tiba-tiba tertawa. Biksu tua, kamu punya caramu sendiri dalam menjalankan ajaran Buddha. Tidak apa-apa. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Dengan genggaman ini, kekuatan misterius tiba-tiba meluap dari tinjunya. Dan ketika kekuatan misterius ini bersentuhan dengan api kelahiran kembali itu, api kelahiran kembali itu benar-benar menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, mata biksu tua itu berkilat rumit, kekuatan dari jalan yang berlawanan. Saat berbicara, tiba-tiba dia melangkah maju dan melafalkan nama Buddha. Tiba-tiba, semua kitab suci Buddha di dunia lain mulai terbakar. Pada saat ini, biksu tua itu tiba-tiba memejamkan matanya perlahan dan melantunkan, apa nama paramita? Ini adalah bahasa barat. Dalam bahasa Tang, artinya mencapai pantai seberang, artinya adalah terbebas dari kelahiran dan kematian. Ketika Anda melekat pada lingkungan, kelahiran dan kematian muncul, seperti ombak di atas air. Inilah pantai. Ketika Anda menjauh dari lingkungan, tidak ada kelahiran dan kematian, seperti aliran air yang konstan. Ini disebut pantai seberang. Ledakan, begitu suara itu jatuh, tubuh dan jiwanya benar-benar mulai terbakar. Dalam sekejap, cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan kitab suci Buddha yang terbakar, dan kemudian terus memperkuat ruang dan waktu di lapangan.
Bila Anda melekat pada lingkungan, maka akan muncul kelahiran dan kematian. Bila Anda jauh dari lingkungan, maka tidak ada kelahiran dan kematian. Korbankan tubuhmu untuk agama Buddha. Di kejauhan, senyum di wajah Kaisar Jun perlahan menghilang. Ia menatap biksu tua yang terbakar itu. Kau mengorbankan praktik Buddha yang mendalam hanya untuk menjebakku. Biksu tua, apa yang dijanjikan leluhur kepadamu sehingga kau mengorbankan dirimu sendiri? Dalam pertempuran ini, hanya ada dua kemungkinan hasil bagi biksu tua itu. Satu adalah kematian dan lenyap dari langit dan bumi. Hasil kedua adalah bahwa bahkan jika ia selamat, praktik Buddha yang mendalam tidak akan ada lagi dan ia akan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mendengar perkataan Jundi, biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Kaisar Jun menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan itu semakin kuat dan kuat. Di luar, ketika Kaisar Jun terjebak di belahan dunia lain, sebuah suara tanpa tubuh tiba-tiba datang dari langit, bunuh. Membunuh, perintah Zudao, bunuh spesies pemberontak ini. Pada saat ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan bergegas menuju pintu masuk dunia makam. Bab 1292, Pertempuran. Ratusan ribu orang kuat berhamburan turun bersamaan. Seberapa mengerikan momentumnya. Yang bergegas ke garis depan adalah klan Kaisar kuno dan klan Taishuan. Jika Anda memperoleh manfaat, Anda tentu harus melakukan sesuatu. Namun, ekspresi orang-orang kuat dari kedua suku itu sangat serius pada saat ini. Karena setelah menyaksikan kekuatan Kaisar Jun, mereka mulai takut pada orang-orang kuat teratas yang bersembunyi di alam Tianmu. Tepat ketika semua orang hendak menyerbu ke dalam makam itu, seorang wanita tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari pintu masuk makam itu. Kakak ketiga, wanita itu tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, hukum rune tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, penghalang rune muncul di depan semua orang. Dan penghalang itu ditutupi dengan hukum manusia yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dua sosok tiba-tiba keluar dari alam Tianmu. Salah satu sosok berubah menjadi bayangan virtual setinggi 10.000 kaki. Jalan Agung terungkap, Tuhan, patung virtual setinggi 1.000 kaki ini menghantam kelompok orang kuat itu seperti gunung. Dengan tabrakan ini, formasi kelompok orang kuat itu langsung hancur. Ketika yang lain bergegas keluar, tubuhnya bergetar, dan ribuan cahaya ilahi yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Cahaya ilahi ini seperti aliran air yang deras, mengalir ke arah orang-orang kuat itu. Orang ini adalah pemberontak Xingtu. Kemunculan ketiga orang itu secara tiba-tiba membuat semua pria kuat lengah. Meski jumlah mereka lebih sedikit, momentum yang ditunjukkan mereka bertiga tidak kalah dengan kubu Zudao. Pada saat ini, saudari ketiga tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, kepala seorang pria kuat di wilayah Sundao terbang keluar dari langit. Langsung membunuh, pelangi panjang itu tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya, dan muncul kembali ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Kemudian, kepala ahli alam Sundao lainnya meledak. Seperti semut, ketika penguasa Jiuzu melihat pemandangan ini, alisnya langsung berkerut. Kekuatan para pemberontak ini memang keterlaluan. Tidak heran bahkan para leluhur pun takut pada mereka. Penguasa Jiuzu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zudao. Dalam kehampaan, bayangan itu berdiri di sana dengan tenang, mengawasi segala sesuatu di bawah. Ledakan, pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergetar.
Penguasa Jiuzu tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa ruang dan waktu tiba-tiba retak tidak jauh dari sana. Kemudian, 6 pria kuat seperti zombie perlahan berjalan keluar. Pria-pria kekar ini berwajah kelabu, bermata tak bernyawa, dan tubuh sekuat berlian. Penguasa Jiuzu agak bingung. Pada saat ini, ke-6 pria kuat itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tak jauh dari situ, saudari ketiga tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Hati-hati. Begitu dia selesai bicara, sebuah bayangan melintas di depannya. Saudari ketiga tiba-tiba mengarahkan jarinya ke suatu titik di depannya, lalu ribuan cahaya ilahi muncul. Wah, dengan suara keras, bayangannya langsung terpental ribuan kaki jauhnya. Dan saudari ketiga juga mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, dia tiba-tiba menoleh, dan Dewa Langit serta pemberontak Singtu yang berada tidak jauh langsung terlempar. Kakak ketiga menoleh dan menatap ke kejauhan. Di sana, lelaki kuat yang seperti zombie itu menatapnya tanpa ekspresi, dengan tatapan mata kosong. Kakak ketiga menyipitkan matanya sedikit. Mayat pemberontak. Mayat pemberontak, tidak hanya mereka yang memberontak terhadap Dao di dunia ini. Ada juga beberapa pemberontak dari peradaban kosmik lainnya. Ketika para pemberontak ini dibunuh oleh Dao leluhur akan memurnikan mereka menjadi leluhur mayat. Leluhur mayat semacam ini masih memiliki kesadaran tempur dan kesadarannya sendiri, tetapi tidak dapat bertindak sendiri dan harus mematuhi perintah Dao leluhur. Dapat dikatakan bahwa hidupnya lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, mayat pemberontak itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung menuju ke arah saudari ketiga. Kakak ketiga menyipitkan matanya sedikit, bergegas maju, mengarahkan jarinya, dan tanda rune misterius tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ledakan, dengan bunyi ledakan yang keras, mayat pemberontak itu langsung terhempas. Saudari ketiga tidak meneruskan serangannya, tetapi menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa penguasa langit dan para penjahat pemberontak yang tidak jauh dari situ berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena mereka ditahan oleh 5 mayat pemberontak. Kakak ketiga mengerutkan kening. Ledakan, pada saat ini, suara auman naga tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Lalu cahaya keemasan melesat turun dari langit. Dalam sekejap, formasi pihak Huang Gutian kembali terganggu. Orang yang datang adalah Kaisar Tianzhao. Pada saat ini, dia berdiri dengan gagah. Dengan energi naga yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia membalikkan telapak tangannya ke atas, dan puluhan ribu naga emas ilusi mengembun di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, puluhan ribu naga emas itu menghantam langsung ke arah orang-orang kuat di sekitar mereka. Ledakan-ledakan, beberapa orang kuat yang dekat dengannya langsung terhempas, bahkan yang lebih lemah pun terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, cahaya dingin tiba-tiba muncul di lapangan, dan kemudian kepala seorang pria kuat alam Sundal terbang keluar. Hati-hati, ekspresi Huang Gutian tiba-tiba berubah, ada seorang pembunuh. Sebelum dia selesai berbicara, kepala beberapa pria kuat beterbangan. Huang Gutian menatap tajam, dia melihat seberkas cahaya dingin menyambar seperti hantu tak jauh dari sana, lalu menghilang dalam sekejap mata. Namun setiap kali muncul, pasti ada orang kuat yang tumbang. Huang Gutian terkejut dan segera mengeluarkan lampu kuno. Lampu ajaib, lampu ini terbuat dari mata dewa binatang buas di zaman kuno. Ada pegangan di atasnya. Selama digoyang dengan cara yang benar, lampu ini dapat langsung menerangi 10 arah alam semesta. Kemanapun cahaya bersinar, tidak ada yang bisa lolos. Huang Gutian cepat-cepat melantunkan mantra, dan dalam sekejap, seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti langit, bumi, bintang-bintang,
dan alam semesta, dan pada saat ini, sebuah bayangan muncul di hadapan semua orang. Orang ini tidak lain adalah Lao Liu yang telah mengumpulkan informasi di luar. Setelah wujud asli Lao Liu terungkap, dia berbalik dan gemetar, lalu berubah menjadi seberkas cahaya redup dan bergegas menuju mayat-mayat pemberontak yang mengepung Tuan Sangchang dan para tawanan pemberontak di kejauhan. Kaisar Tianzhao juga berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju mayat-mayat pemberontak itu. Mayat pemberontak ini menimbulkan ancaman yang lebih besar. Dengan bergabungnya Lao Liu dan Kaisar Tianzhao, kelima mayat pemberontak itu langsung terhempas dan keadaan pun terbalik. Beberapa saudara laki-laki dan perempuan berkumpul bersama. Kakak ketiga yang berada di depan, melihat ke arah 6 mayat pemberontak dan orang kuat di kejauhan dan bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan, kakak?" Tuhan Surgawi berkata dengan suara yang dalam, "Setidaknya setengah jam." Setengah jam? Kakak ketiga perlahan mendongak. Matanya tertuju pada sang leluhur, yang tengah menatapnya. Dewa Langit berkata dengan suara yang dalam, "Kakak ketiga, mengapa leluhur ini tidak mengambil tindakan?" Kakak ketiga berkata dengan tenang, "Kamu pasti sedang menunggu sesuatu." Sang penguasa langit mengernyitkan dahinya. Pada saat ini, waktu dan ruang di kejauhan tiba-tiba terbelah lagi. Dan kemudian 12 mayat pemberontak perlahan berjalan keluar. Ketika mereka melihat 12 mayat pemberontak, wajah saudari ketiga dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur Dao ini benar-benar telah memurnikan begitu banyak mayat pemberontak. Pada saat ini, penguasa Jiuzu tiba-tiba berkata, "Kepala klan langit kuno, kepala klan Nether, pergilah ke alam makam surgawi dan serahkan orang-orang ini kepada mayat-mayat pemberontak ini." Huang Gutian dan yang lainnya mengangguk, lalu memimpin ratusan ribu tokoh terkemuka langsung menuju alam Tianmu. Kakak ketiga sedikit mengernyit dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba 18 sinar cahaya hitam dari 18 mayat pemberontak itu melesat ke arah mereka. Saudari ketiga segera berkata, "Hentikan mereka." Selagi dia berbicara, dia dan Kaisar Tianzhao serta orang lain di belakangnya bergegas keluar bersama. Saat Huang Gutian dan yang lainnya hendak menyerbu ke alam makam surgawi, tiba-tiba, suara pedang terdengar dari alam makam surgawi, dan kemudian, cahaya pedang setinggi 1000 kaki melesat keluar dari alam makam surgawi. Murid Huang Gutian yang memimpin tiba-tiba menyusut, dan dia meninju keras cahaya pedang itu. Ledakan, saat suara ledakan keras terdengar, Huang Gutian terkejut dan terlempar, begitu dia berhenti, tangan kanannya retak dan darah berceceran. Huang Gutian sedikit terkejut, dia melihat dari kejauhan dan melihat seorang pemuda sedang bertarung dengan liar menggunakan pedang. Rambut anak laki-laki itu hitam di satu sisi dan merah darah di sisi lainnya. Pemuda itu adalah Ye Guan. Pada saat ini, kultivasinya telah pulih sepenuhnya, dan dia memancarkan niat pedang yang mengerikan. Setiap kali dia mengayunkan pedang King Xuan di tangannya, dia dapat mengambil kepala yang berdarah. Ketika melihat Ye Guan, penguasa Jiuzu langsung mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Pedang itu masih patah dan belum diperbaiki. Melihat Ye Guan menyerbu seperti dewa pembunuh, tak seorang pun dapat menghentikannya. Tatapan ganas melintas di mata Huang Gutian. Tiba-tiba ia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan kekosongan pun hancur. Saat berikutnya, ia meninju Ye Guan yang berada di kejauhan dengan keras. Tinju Kaisar Kuno, ini adalah seni bela diri yang tiada taraf dari klan Kekaisaran Kuno, yang diciptakan oleh para leluhur klan Kekaisaran Kuno. Ketika satu gerakan dilepaskan, niat tinju itu seperti gelombang yang mengamuk, meliputi keabadian dan sangat mendominasi. Saat pukulan ini datang,
Area di mana Ye Guan berada di kejauhan langsung hancur, dan Ye Guan tiba-tiba merasakan sensasi tercekik. Ye Guan memutar pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit. Pesan niat pedang. Saat niat pedang ketertiban muncul, niat tinju benar-benar dipaksa kembali. Kemudian, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat, dan menebas langit kuno dengan keras dengan pedang. Wah, sebuah niat tinju dan cahaya pedang tiba-tiba meledak dari antara langit dan bumi, dan Huang Gutian langsung terpotong ribuan kaki oleh pedang Ye Guan. Ye Guan mengalahkan Ratu Kuno dengan satu serangan pedang. Dia tidak mengejar kemenangan, tetapi malah gemetar dan menyerbu ke alam makam surgawi di kejauhan, karena banyak orang kuat telah menyerbu ke alam makam surgawi. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari alam makam langit, dan kemudian ratusan orang kuat langsung terhempas oleh kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya dengan tubuh bagian atas telanjang perlahan berjalan keluar dari alam makam langit. Pria itu tinggi, dengan otot-otot menonjol seperti batang baja, dan banyak rune kuno terlukis di tubuhnya. Setiap kali dia melangkah maju, dunia akan bergetar hebat, dan itu sangat menakutkan. Ye Guan sedikit bingung, siapakah orang ini? Pada saat ini, suara Dewa Langit terdengar di benak Ye Guan. Ini burung jalakmu. Dia adalah binatang iblis dari sebelum kehancuran besar. Dia sangat kuat. Ikuti dia. Burung jalak, raksasa. Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya sebenarnya adalah monster. Dia tidak tahu seperti apa wujud aslinya. Si tua delapan melangkah maju, menatap ke arah orang-orang kuat itu, tertawa, dan pada saat berikutnya, ia melayang ke angkasa dan menghantam langsung ke arah sekelompok orang kuat itu bagaikan bola meriam. Melihat lelaki tua itu berlari ke arah mereka, wajah orang-orang kuat itu berubah drastis dalam sekejap. Mereka tidak berani melawannya secara langsung dan mundur dengan kasar. Namun, mereka tidak secepat Laoba. Setelah Laoba menabrak sekelompok orang kuat, beberapa orang kuat di depan langsung pingsan di tempat. Di antara mereka, ternyata ada orang kuat di alam Dao. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Ye Guan berkedut. Kekuatan burung jalak ini sangat mengerikan. Pada saat ini, leluhur di langit tiba-tiba berkata, "Keluarlah, patah." Di seberang Ye Guan, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian aura yang sangat mengerikan menyapu seperti air pasang, dan orang-orang kuat di sekitar langsung dikejutkan oleh aura ini dan mundur dengan keras. "Xiao Jiu, cepat mundur." Pada saat ini, suara cemas saudari ketiga tiba-tiba terdengar di kejauhan. Bersambung.